Nggak boleh, silakan dimulai Ibu-Ibu. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Izin share untuk bahannya Bu. Eh, Duduk siap. Mana suaranya Bu? Siap. Siap, Bu. Kali lagi. Siap, Bu. Duduk siap. Siap, Bu. Siap. Baiklah sebelum kita mulai, silakan anak Ibu coba dilihat di sekitar tempat duduknya apakah ada sampah, Nak? Coba dilihat. Sudah bersih, Bu. Ada Ada, bersih. Bu. Kalau masih ada sampah, tolong diambil ya nak dan dibuang ke tempat sampah. Nah ini anak ibu Vira ini bangkunya, mejanya ini kurang lurus ini nak. Coba dilihat lagi meja temannya di depannya nak, lurus. Baik, Bu. Ya, udah bersih, udah rapi semuanya. Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Biasa tetap semangat dan Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya, Nak, dalam keadaan sehat semuanya, untuk melanjutkan proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan membaca doa, boleh dipimpin ketua kelasnya. Anak Ibu Sri, silahkan. Kita baca sama-sama ya, Nak. Ya. Bismillah. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil islami dina Wabil wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Amin. Baiklah, kita sudah berdoa. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa tadi ya, Nak, semoga lancar acara pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya Ibu ambil absen dulu ya. Nah, Ibu absen kehadiran. Masuk semuanya, Nah, Ibu. Ayo izin, Bu. Semuanya. Ya. Ya, masuk ya. Alhamdulillah, Nah, Ibu masuk semuanya. Baiklah, kita mulai dengan kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Siapa yang masih ingat? Apa kesepakatan kelas kita, Nak? Sebelum belajar? Nggak boleh ribut, Bu. Tidak boleh ribut, belajarnya dengan rajin, kemudian Rajin dan duduk rapi. dengan tertib, dan berbicaranya harus sopan. Sopan. Pintar anak ibu ya, masih ingat. Baiklah. Oke, anak ibu masih ingat enggak dengan materi kita sebelumnya, pembelajaran materi sebelumnya? Masih, Bu. Masih? Ya, Masih. yang masih ingat apa materinya? Tentang apa? Ya, Bu. Ya, Azora. Tentang apa? Tentang keragaman, Bu. Keragaman sebagai sunatullah, Bu. Pintar, bagus ya, Zora masih ingat materi kita. Nah, jadi materi minggu lalu kita belajar tentang materi keragaman sebagai sunatullah. Nah, hari ini kita masuk pada materi selanjutnya ya, Nak, yaitu
tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama atau toleransi. Nah, siapa di sini anak ibu yang sudah tahu tentang toleransi? Siapa yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu nak tentang toleransi? Saling menghargai, Bu. Ah, ada yang sudah, ada yang belum ya nak. Nah, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, pada hari ini akan kita pelajari supaya nanti anak ibu tahu itu apa arti toleransi dan apa contoh toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pertanyaannya eh, anak ibu, pertanyaannya sekarang, apakah ada anak ibu di lingkungan sekitar tempat anak ibu tinggal di rumah bersebelahan atau berdekatan dengan orang yang berbeda agama? Ada nggak anak ibu? Ada, Bu. Ada. Lalu bagaimana anak ibu cara menghargai, cara menunjukkan rasa hormat kepada teman atau tetangga yang berbeda agama tersebut? Bagaimana? Menghargai. Menghargainya, Ibu. Ah iya, pintar sekali ya menghargainya. Jadi perbedaan itu, nah Ibu, apa dalam keagamaan saja perbedaan itu? Tidak, Bu. Ada, Kayak Bu. karena dalam suku dan budaya juga, Bu. Di tempat tinggal anak Ibu, apa saja perbedaan yang nampak sama anak Ibu dengan tetangga atau dengan teman yang di rumah? Ada perbedaan Perbedaan warna kulit, Bu. warna kulit, ah iya bagus. Kemudian apa lagi perbedaannya? Perbedaan Bentuk rambut, Bu. Bentuk rambut. Kemudian ada lagi, pintar bagus anak Ibu ya. Ada perbedaan tentang beda daerah, mungkin beda tempat tinggal dengan tetangganya ya nak. Kemudian ada tetangganya mungkin orang Jawa mungkin. Ada perbedaan suku. Nah, itu ya. Lalu bagaimana tadi caranya kita menunjukkan rasa hormat itu kita tetap saling menghargai dan saling menghormati. Ya nak. Nah, jadi yang Ibu harapkan nanti dengan materi ini anak-anak Ibu bisa menjelaskan konsep toleransi itu, arti toleransi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak Ibu bisa mencontohkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Nah, Ibu-ibu ada sebuah gambar, silahkan diperhatikan. Ya, ada nampak gambar Ibu, nak? Ada, Bu. Ada. Nah, coba Ibu perhatikan gambarnya, ya. Kemudian apa yang terlihat dari gambar tersebut? Apa yang anak Ibu lihat dari gambar tersebut? sedang belajar, Bu. Ah iya bagus sedang belajar ya. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dilihat dari gambar yang Ibu tampilkan ini, anak? Dia mendengar azan, Bu. Kemudian Lalu temannya menyuruh ya, sholat. Lalu Silang. temannya juga menunggu sambil belajar. ya. Bagus anak Ibu. Ada lagi yang ingin menyempurnakannya? Tadi anak Ibu Vira sudah menjawab. Kemudian ada anak Ibu yang apa? Ingin menambahkan, menyempurnakannya? Ada lagi? Ada anak yang sedang belajar, Bu. Kemudian ada terdengar azan di masjid. Salah satu anak tersebut minta izin sama temannya untuk salat, Bu. Iya. Kemudian ada satu lagi temannya mempersilahkan untuk salat. Iya, bagus ya. Bagus jawaban anak Ibu, Novita. Nah, jadi dari jawaban anak Ibu tadi, dua teman tadi sudah benar dan sudah betul ya, Nak. Jadi sekarang biar Ibu semuanya lebih paham lagi. Ibu jelaskan maksud dari gambar yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini ya, Nak. Nah, jadi gambarnya ini ada dua orang ya nak yang berbeda agama. Satu Muslim dan satu lagi non Muslim. Nah, mereka sedang belajar bersama ya. Namun ketika waktu sholat masuk, anak yang Muslim ini meminta izin untuk melaksanakan sholat ya, dan anak yang non Muslim ini mengizinkannya atau mempersilahkannya. Nah, disinilah letak toleransi yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya nak. Nah, pernahkah anak ibu mengalami hal seperti yang di cerita tersebut, baik itu di rumah atau di sekolah nak? Pernah anak ibu mengalaminya?
Pernah, Bu. Pernah? Pernah. Pernah. Jadi dalam berteman ya, anak ibu, kita tidak boleh pilih-pilih ya, karena adanya perbedaan tersebut ya, baik itu ada perbedaan agama, perbedaan suku ya, perbedaan warna kulit. Nah, itu tidak jadi penghalang untuk kita mewujudkan persaudaraan ya, persaudaraan muslim. Baik itu persaudaraan sesama manusia dan persaudaraan sesama warga bangsa ya. Nah Ibu, karena sebagai itu yang namanya keragaman ya, itu yang sudah eh, sunatullah namanya ya, nah Ibu, sebagai keniscayaan atau anugerah dari Allah yang harus kita syukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk kita maju bersama. Nah, selanjutnya, ini anak Ibu, sikap toleransi ya, sikap terbaik dalam keragaman yang ada itu atau perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan istilah toleransi. Nah, bagaimana cara mewujudkan sikap toleransi itu? Nah, ini Ibu perhatikan ya. Apa yang pertama, bagaimana cara kita mewujudkannya? Memberikan kebebasan kepada orang lain, kemudian mengakui hak setiap individu, dan menghormati keyakinan orang lain, dan saling mengerti. Nah, ini selanjutnya, ini anak Ibu perhatikan ya, Ibu ada sebuah cerita tentang toleransi. Mau enggak anak Ibu mendengarkannya? Mau? Mau. Oke, Bu. Mau. Mau, Bu. Jadi anak Ibu ya, Nabi Muhammad adalah orang yang paling perhatian terhadap, ini ada sebuah cerita ya anak Ibu. Nabi Muhammad adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Nah, setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usianya yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat atau tunanetra. Jadi setiap Nabi Muhammad ini datang menyuapinya, pengemis Yahudi itu selalu manggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Dan suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasa menyuapinya berbeda. Nah, tangan itu adalah tangan Abu Bakar Asy-Siddiq yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad dalam segala hal. Nah, saat itu pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yaitu yakninya tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi Muhammad pun berdiri untuk menghormati sahabat beliau, segera memberitahu dengan nada seperti protes ya, nah Ibu, nah itu jenazah orang Yahudi ya Rasulullah. Bukankah ia juga manusia? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jawaban seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah mengingatkan sahabat bahwa tiap orang pantas memperoleh penghormatan ya, tidak melihat status sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu telah meninggal dunia. Nah, jadi anak Ibu dari cerita yang Ibu tadi, yang Ibu bacakan tadi, ada berapa contoh sikap toleransi pada zaman Rasulullah itu ada ketika Nabi Muhammad menyuapi pengemis tua yang beragama apa, nah Ibu? Yang beragama Yahudi ya. Nah, kemudian yang cerita kedua, ini pada suatu hari Rasulullah menjumpai rombongan yang membawa jenazah ya di hadapan beliau. Nah, jenazah itu agamanya juga agama Yahudi ya. Nah, ini di sini sudah nampak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi toleransi itu ya anak Ibu sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lanjut ke toleransi dan batasannya ya. Nah, saling menghormati atau toleransi antar umat beragama itu ada batasannya. Nah, toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Dah, mungkin itu saja
pembahasan materi kita hari ini. Apakah ada anak ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Apa anak ibu, apa ada yang ingin ditanyakan, Nak? Enggak, Bu. Baiklah, Eh, kita lanjut, anak ibu. Nah, itu penjelasan materi tentang toleransi ya, Nak. Jadi tidak ada yang bertanya tadi. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi bisa kita simpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan toleransi tadi? Siapa yang bisa menjawab, Nak Ibu? Kita simpulkan. Apa yang dimaksud dengan sikap toleransi tadi? Sikap saling menghargai, Bu. Iya, benar ya, sikap saling menghargai. Kemudian apa contohnya sikap toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Ini nanti Ibu kasih nilai tambahan ini ya. Siapa yang bisa, apa contohnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Tadi, Berteman dengan siapapun, Berteman Bu. dengan ya, siapapun, Bu, dengan bagus. Ya, beda agama. Kalau kalau dia melaksanakan ibadahnya, kita ya. persilahkan tidak mengganggunya. Nah, iya. Nah, bagus ya, Nah Ibu. Berarti dari eh, kesimpulan tadi, Nah Ibu berarti sudah bisa memahami dan sudah tahu apa itu arti toleransi dan apa contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Eh, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab ya. Nah, Ibu kasih tambahan nilai. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Ya, keragaman manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau sunatullah, benar atau salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Jawab. Benar, Nah, Bu. Nah, Ibu Vira, siapa tadi jawab apa jawabannya? Benar, Bu. Benar. Coba kita cek ya, benar nggak jawabannya? Nah, jawaban Bu benar. Berikan aplaus untuk teman kita. Nah, selanjutnya, jawabannya pertanyaan yang kedua. Nih, terciptanya keragaman manusia menjadi berbagai bangsa dan suku untuk saling bersaing dan menjatuhkan. Siapa yang bisa jawab? Salah, Bu. Salah, Bu. Ibu Delas, apa jawabannya tadi, Nak? Salah, Bu. Nah, salah. Coba kita lihat ya. Nah, jawabannya benar. Kita berikan aplaus Yeay. untuk teman kita. Nah, baiklah, anak Ibu. Itulah materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masuk ke bab 3, itu tentang menyambut usia balik ya, Nak. Jadi kerjakan PR-nya di rumah halaman 15. Ya, untuk besok kita belajarnya di bab selanjutnya itu menyambut usia balik. Dah, mungkin itu saja materi kita pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.